Raffi Ahmad dipaksa pasrah saat menyaksikan Rans Nusantara turun ke kasta Liga 2. Wajar artis kelahiran Bandung ini sudah menggelontorkan dana puluhan miliar untuk membangun klub kesayangannya ini. Walaupun gagal selama 2 musim, Raffi Ahmad mengaku masih belum kapok untuk membangun Rans Nusantara menjadi lebih baik. Dirinya dikabarkan siap kembali menggelontorkan dana besar agar bisa mengembalikan Rans ke Liga 1. Cetak Gol coba merangkum kegigihan Raffi Ahmad membangun Rans Nusantara FC sebagai berikut. Ditinggal para pendukung setia Cilegon. Cilegon United berganti nama menjadi Rans Cilegon FC setelah diakuisisi oleh Raffi Ahmad. Nama Rans sendiri diambil dari rumah produksi yang dia dirikan bersama sang istri. Klub berjuluk The Phoenix ini memastikan diri promosi ke Liga 1 di musim 2022-2023. Raffi Ahmad selaku pemilik langsung mengganti nama klubnya menjadi Rans Nusantara FC. Presenter kondang ini mengatakan nama Nusantara digunakan agar bisa dicintai oleh masyarakat Indonesia. Raffi Ahmad nggak ingin klub miliknya ini hanya dicintai oleh warga Cilegon saja. Namun hal ini justru membuat para pendukung Cilegon United merasa geram. Mereka mulai meninggalkan Cilegon karena sudah nggak menggunakan nama daerah mereka. Para pendukung Cilegon United bahkan mengancam akan memboikot dan berhenti mendukung Rans. Mereka menilai sudah nggak ada klub yang mewakili daerah Cilegon lagi. Bukan hanya mengganti nama, artis papan atas Indonesia ini juga mengganti seluruh atribut Cilegon United. Raffi Ahmad bahkan memindahkan markas Rans ke Pantai Indah Kapuk. Dirinya berencana untuk membangun akademi dan markas berlatih di salah satu daerah Jakarta ini. Gak cuma itu, Raffi Ahmad juga akan memberikan fasilitas mewah kepada para pemain Rans. Kucuran bonus besar sudah mengalir apabila pemain The Phoenix bisa memenuhi target mereka. Gak cuma itu, Raffi Ahmad juga jor-joran mendatangkan banyak pemain bintang. Salah satunya dengan merekrut Makan Konate dari Persija Jakarta secara bebas transfer. Penyerang asal Mali ini menjadi pemain dengan gaji termahal di Rans, yakni berkisar 5 miliar rupiah. Terlalu berambisi ganti semua skuad. Rans Nusantara memutuskan untuk merombak habis skuadnya yang berlaga di musim 2022-2023. Pasalnya, skuad The Prestige Phoenix mengalami performa yang cukup buruk. Rans Nusantara harus menerima pil pahit setelah mereka finish di dasar klasemen. Raffi Ahmad mengatakan perombakan skuad secara besar-besaran sebagai ajang persiapan. Rans Nusantara FC memutuskan untuk menjual pemain-pemain besar seperti Makan Konate. Mereka hanya mempertahankan 4 pemain dari keseluruhan skuad mereka. Mulai dari Misuru Muroka, Hilmansyah, Arif Satria, dan juga Fadila Akbar. Sebagai gantinya, Rans Nusantara merekrut banyak pemain-pemain asing yang kualitasnya mumpuni. Mulai dari Tavinho, Kiko Saniero, Angelo Meneses, dan juga Evandro Brandao, serta Kenishiro Daniels. Total The Phoenix merekrut 22 pemain sekaligus dan menjual 25 pemain. Selain itu, Rans Nusantara juga memecat pelatih Rahmat Darmawan. Manajemen langsung menunjuk Eduardo Almeida sebagai juru taktik terbarunya. Bahkan Rans juga menunjuk Hamka Hamzah sebagai manajer tim. Hal itu dilakukan agar para pemain mendapatkan pengalaman berharga dari salah satu sosok legenda Indonesia ini. Selalu kehabisan bensin di akhir kompetisi. Namun ambisi besar Rans Nusantara gagal membuahkan hasil yang positif. Di musim 2023-2024 pasukan Magenta Force kembali mengulang performa minor mereka. Alhasil Rans Nusantara kerap menggonta-ganti pelatih mereka. Saat itu Rahmat Darmawan harus kehilangan jabatannya sebagai pelatih karena dianggap gagal membawa hasil yang positif. Raffi Ahmad selaku pemilik berjanji akan mengevaluasi performa Rans Nusantara. Dia bahkan menargetkan timnya bisa masuk ke Championship Series pada musim 2023-2024. Hebatnya, Rans sukses menunjukkan performa impresif dengan bercokol di papan atas hingga pekan ke-17. Namun penampilan gemilang tersebut gak bertahan lama. Rans Nusantara tiba-tiba kehabisan bensin dan pelan-pelan mendekati zona merah. Puncak kemerosotan mereka terjadi di pekan ke-33 saat dikalahkan oleh Persija Jakarta. Skuad asuhan Francis Wawengkang ini harus merasakan zona merah dengan menduduki peringkat ke-16. Raffi Ahmad tetap memberikan dukungan agar Rans bisa bangkit dari zona degradasi.
Dalam unggahan Instagram pribadinya, Raffi meminta seluruh masyarakat untuk mendoakan Rans Nusantara. Raffi menuliskan jika laga kontra PSM Makassar menjadi pertandingan yang penting. Artis kelahiran Bandung ini yakin kalau Rans Nusantara bisa meraih hasil yang maksimal. Alami kerugian dan dipastikan degradasi. Rans Nusantara akhirnya harus menerima pil pahit setelah dipastikan degradasi dari Liga 1. Kepastian ini diraih setelah skuad The Prestige Phoenix akhirnya kalah atas PSM Makassar di pekan terakhir. Rans Nusantara harus puas bertengger di peringkat ke-16 klasemen akhir dengan raihan 35 poin saja. Skuad Magenta Force saat itu juga gagal menyarip Arema FC yang berada di zona aman. Padahal Rans juga sudah melakukan banyak cara untuk tetap bertahan di Liga 1. Salah satunya dengan memaksa Hamka Hamzah kembali merumput di usianya yang sudah 40 tahun. Namun dari 4 pertandingan yang dijalani oleh Hamka Hamzah, Rans justru gagal meraih kemenangan. Dengan begitu, Raffi Ahmad sudah dipastikan akan rugi besar. Sebelumnya, Rudy Salim selaku partner bisnis buka-bukaan tentang kerugian Raffi Ahmad. Menurutnya, suami Nagita Slavina ini sudah rugi sekitar 70 miliar rupiah sejak menekuni bisnis bersamanya. Rudy Salim gak menyebutkan secara spesifik kerugian bisnis Raffi Ahmad, namun kemungkinan besar Rans Nusantara masuk ke dalam daftar kerugian tersebut. Pasalnya, Rans Nusantara menjadi klub dengan penonton yang paling rendah di Liga 1. Kerugian besar sang pemilik diperkuat dengan pernyataan bersama Tariq Halilintar. Adik dari Atta Halilintar ini sempat menerka-nerka kerugian Raffi dalam membangun klub sepak bola. Tariq menebak kalau kerugian Rans sudah mencapai 16 miliar rupiah. Kemudian Raffi Ahmad menjelaskan kalau modal yang dikeluarkannya lebih dari yang disebutkan oleh Tariq. Artinya segala pengorbanan Raffi membangun Magenta Force sudah berakhir sia-sia di musim ini. Artis kondang itu juga diketahui sering memberikan bonus hingga fasilitas mewah kepada para pemain. Hamka Hamzah selaku manajer juga nggak habis pikir dengan performa buruk dari timnya. Dia sudah sempat naik pitam karena para pemain nggak menghargai apa yang sudah dikeluarkan oleh manajemen. Nggak kapok membangun Rans Nusantara. Meskipun mengalami masalah yang bertubi-tubi, Raffi Ahmad masih belum kehilangan semangatnya. Artis berusia 37 tahun ini memang kecewa dengan Rans yang dipastikan terdegradasi. Raffi Ahmad hanya bisa pasrah melihat tim kesayangannya harus turun kasta. Dia mengakui kalau Rans Nusantara masih banyak kekurangan sehingga masih belum maksimal. Raffi mengatakan ini sudah takdirnya dan meminta doa agar Rans bisa kembali comeback ke Liga 1. Sang pemilik nyatanya masih belum kapok dengan kegagalannya selama 2 musim ini. Padahal Raffi Ahmad mengakui kalau sepak bola telah membakar uangnya lebih besar. Namun dirinya enggan mengibarkan bendera putih karena kecintaannya terhadap sepak bola. Raffi Ahmad nggak takut merugi dan menyebut jika uang masih bisa dicari. Itu artinya artis kondang ini bakal kembali membakar uang miliaran rupiah untuk membawa Rans naik ke kasta tertinggi. Namun uang yang akan digelontorkan oleh Rans mungkin gak sebanyak seperti di Liga 1. Raffi Ahmad pernah mengatakan dirinya hanya membutuhkan dana senilai 25 miliar rupiah saja. Jumlah ini 2 kali lipat lebih sedikit saat menghidupi Rans Nusantara di Liga 1 yang mencapai 50 miliar rupiah per musim. Itulah ulasan kegigihan Raffi Ahmad dalam membangun Rans Nusantara. Bagaimana pendapatmu? Apakah kegigihan Raffi Ahmad bakal membuahkan hasil yang maksimal? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.